Pada materi pertama, kami membuat topologi jaringan yang terdiri dari beberapa router, switch, server, access point, dan PC yang mewakili kantor pusat serta beberapa cabang. Tujuan pembuatan topologi ini adalah agar seluruh perangkat dapat saling terhubung dalam satu jaringan yang terstruktur. Dengan topologi ini, komunikasi data antar cabang dan pusat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Pada masing-masing kantor cabang, terdapat dua router yang berfungsi sebagai kalau satu router error. Jaringan akan terganggu, sementara ping bisa gagal. Tetapi karena ada router cadangan, jaringan tidak mati total dan akan kembali normal setelah router backup mengambil alih. Selain itu, terdapat switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Access point untuk layanan wireless, serta beberapa perangkat pengguna seperti PC, admin, teknisi, dan laptop tamu. Kemudian, setiap cabang terhubung ke jaringan pusat melalui perangkat router, dan VLAN digunakan untuk memisahkan pengguna berdasarkan fungsi atau divisi. Desain ini memudahkan pengelolaan jaringan dan meningkatkan keamanan data. Next, pengujian konektivitas. Pada tahap ini, dilakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah ping pada command propen. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan setiap perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan baik. Pada gambar terlihat bahwa PC0 melakukan ping ke beberapa alamat IP perangkat lain. Hasil pengujian menunjukkan seluruh paket data berhasil dikirim dan diterima tanpa adanya paket loss atau kehilangan paket 0% loss. Pada slide ini, yaitu pengujian konektivitas. Pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping antar PC ke dalam satu cabang menggunakan command propen, kemudian melakukan ping, tes ping yaitu dengan mengetik ping, kemudian memasukkan IP PC cabang. Setelah ini, ping menunjukkan bahwa tes ping yang dilakukan berhasil. Seluruh data berhasil dikirim dan diterima tanpa kehilangan paket 0% loss. Hasil ini menunjukkan bahwa koneksi jaringan antar perangkat berjalan dengan baik dan stabil. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan setiap perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan baik. Next, pengecekan VLAN. Pada slide ini dilakukan pengecekan VLAN menggunakan perintah show VLAN brave pada switch. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar VLAN yang telah dibuat beserta port yang tergabung di dalamnya. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, terdapat beberapa VLAN yang telah berhasil dibuat, yaitu VLAN 10 untuk admin, VLAN 20 untuk teknisi, VLAN 30 untuk tamu, dan VLAN 99 untuk manajemen. Setiap VLAN memiliki port yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pembagian VLAN ini bertujuan untuk memisahkan lalu lintas jaringan sehingga lebih aman dan mudah dikelola. Status seluruh VLAN menunjukkan aktif, yang berarti konfigurasi VLAN telah berhasil diterapkan dan berjalan dengan baik. Materi selanjutnya akan disilakan Pak Vici. Baiklah, terima kasih pada materi pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu ping PC ke server pusat. Dari hasil uji kami, setelah topologi selesai dibuat, kami melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping. Pengujian dilakukan antar PC dalam satu cabang untuk memastikan bahwa setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan baik. Hasilnya menunjukkan bahwa paket data berhasil terkirim tanpa mengalami kehilangan atau error. Selanjutnya, dilakukan pengujian dari PC Sabang menuju server yang berada di pusat data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PC dapat mengakses server dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa jalur komunikasi antara cabang dan pusat telah berjalan dengan normal. Selanjutnya, yaitu pengecekan OSPF Nextboard. OSPF digunakan sebagai protokol routing dinamis untuk pertukaran informasi rute. Perintah pengecekan Nextboard digunakan untuk melihat router. Pada tahap ini, dilakukan pengecekan Nextboard untuk memastikan router telah saling mengenali. Hasilnya menunjukkan
Hubungan antara router telah berhasil terbentuk sehingga pertukaran informasi routing dapat dilakukan secara otomatis. Materi yang kedua, pengecekan tabel routing OSPF. Dari hasil yang diperoleh, terlihat adanya rute dengan kode 0 yang menandakan router tersebut berhasil dari OSPF ini, membuktikan bahwa router telah berhasil mempelajari jaringan lain secara otomatis. Oke, itu presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu IP DHCP Laptop Client Totamo. Pada materi ini, kami mengimplementasikan DHCP untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Laptop tamu berhasil memperoleh IP tanpa perlu konfigurasi manual, sehingga mempermudah pengguna dalam mengakses jaringan. Proses ini memastikan setiap perangkat mendapatkan IP yang unik dan valid. Selanjutnya, IP DHCP VLAN admin. Perangkat pada VLAN admin juga mendapatkan alamat IP secara otomatis melalui DHCP. VLAN admin memiliki segmen jaringan yang berbeda dengan VLAN tamu. Pemisahan ini meningkatkan keamanan dan memudahkan pengelolaan jaringan. Dengan adanya VLAN, keamanan dan pengelolaan jaringan menjadi lebih baik dan karena setiap kelompok pengguna berada pada segmen yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengujian koneksi jaringan. Kami melakukan pengujian koneksivitas dari laptop tamu menuju gateway, server, VLAN admin, dan perangkat di cabang lain. Hasil pengujian menunjukkan komunikasi berjalan dengan baik sehingga konfigurasi VLAN dan routing yang telah dibuat dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Pada materi keempat, kami mengimplementasikan simulasi MPLS menggunakan routing OSPF. OSPF digunakan sebagai backbone jaringan agar seluruh router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Dengan mekanisme ini, setiap router dapat mengetahui jalur menuju jaringan lain tanpa perlu konfigurasi routing secara manual. Hasil pengecekan menunjukkan adanya rute dengan kode O atau OSPF yang menandakan koneksi antar jaringan telah terbentuk dengan baik. Pada bagian kanan terlihat konfigurasi OSPF yang diterapkan pada router dengan beberapa network yang dimasukkan ke area O sebagai backbone jaringan. Sedangkan pada bagian kiri ditampilkan hasil perintah show IP route. Dari hasil tersebut terlihat adanya kode O yang menunjukkan bahwa rute diperoleh melalui protokol OSPF. Selanjutnya, implementasi VPN simulasi. Karena paket Reacher tidak menyediakan fitur VPN secara lengkap, maka VPN disimulasikan menggunakan Access Control List atau ACL. ACL digunakan untuk mengatur jalur komunikasi antar jaringan sehingga data dapat melewati jalur yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aturan ACL telah aktif dan berjalan sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Selanjutnya, dilakukan implementasi NAT atau Network Address Translation. NAT berfungsi menerjemahkan alamat IP lokal menjadi alamat IP lain saat mengakses jaringan luar. Hasil pengujian menunjukkan proses translasi berhasil dilakukan sehingga perangkat internet dapat berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Berdasarkan hasil konfigurasi
Nah, terlihat bahwa alamat IP lokal yang tadinya 192.168.10.11 berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP 10.332. Hal ini menunjukkan bahwa proses translasi alamat IP telah berhasil dilakukan. Baik, saya Niko Mang Ayu. Di sini saya melanjutkan materi dari Cindy Aulia. Pada slide ini, firewall menggunakan ACL. Firewall diterapkan menggunakan Access Control List atau ACL. ACL berfungsi mengatur hak akses komunikasi pada jaringan. Pada konfigurasi yang ditampilkan, terdapat perintah permit IP 192.168.10.0, 0.0.0.0.255 ini. Artinya, perangkat pada IP tersebut diizinkan untuk berkomunikasi dengan jaringan lain. Konfigurasi ini membantu meningkatkan keamanan data dan membatasi akses yang tidak diizinkan. Dengan demikian, akses yang tidak sesuai akan diblokir sehingga keamanan akan lebih aman. Next, monitoring jaringan dengan SNMP. Slide ini menjelaskan penggunaan SNMP, Simple Network Management Protocol, untuk memantau kondisi perangkat jaringan. Perintah yang ditampilkan digunakan untuk mengecek konfigurasi SNMP pada router. Konfigurasi yang ditampilkan yaitu dengan perintah dengan hasil SNMP Server Community Monitoring True, menunjukkan bahwa SNMP aktif dengan hak akses hanya baca atau read only. Dengan SNMP, administrator dapat memonitor kondisi jaringan secara real-time sehingga pengelola jaringan menjadi lebih mudah. Next, selanjutnya, hasil implementasi firewall. Slide ini menunjukkan hasil dari implementasi firewall menggunakan ACL. Firewall berhasil diterapkan pada jaringan dan aturan akses telah berjalan sesuai konfigurasi yang dibuat. Lalu lintas data dapat dikendalikan sehingga hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses jaringan tertentu. Selain itu, VLAN admin memperoleh perlindungan yang lebih baik karena akses jaringan lain dapat dibatasi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu topologi jaringan berhasil dibangun dan diuji. VLAN, DHCP, OSPF, VN simulasi, NAT, firewall, ACL, dan SNMP telah berfungsi dengan baik. Pengujian konektivitas menunjukkan seluruh perangkat dapat berkomunikasi dengan lancar. Jaringan yang dibangun memiliki keamanan manajemen dan monitoring yang memadai untuk mendukung operasional jaringan komputer. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're